ketika dunia membicarakan tentang hak asasi manusia dan nilai keadilan di PBB. Tetapi masih banyak standar ganda yang terjadi, seperti pelanggaran HAM berat atau bahkan genosida, dan banyak negara yang masih menutup mata tentang hal yang terjadi di Gaza. Di Gaza sendiri, nilai-nilai kemanusiaan tampak diuji. Banyak serangan demi serangan terjadi di sana, yang menimpa warga sipil seperti anak-anak dan perempuan yang tidak bersalah. Bahkan tempat yang menjadi zona aman ikut berlumuran darah. Diliput dari Al Jazeera, korban jiwa yang tewas di Gaza menyentuh 69.000 jiwa. Bahkan setelah gencatan senjata yang dilakukan oleh Israel dan Palestina, korban jiwa tetap lebih dari 240 warga Palestina yang tewas. Ini membuktikan bahwa dengan adanya gencatan senjata tidak mengubah Israel untuk tetap menyerang warga Palestina. Contohnya sendiri terjadi di daerah Khan Younis. Ada seorang anak Palestina dilaporkan tewas setelah alat peledak yang ditinggalkan pasukan Israel meledak. Hal ini juga membuktikan menambahnya korban jiwa di lokasi kejadian. Rafah masih diblokade. Banyak masyarakat yang butuh perawatan medis masih terhalang di penyeberangan. WHO mencatat 11.500 pasien yang menunggu izin untuk mendapatkan pengobatan di luar Gaza. Seperti yang ditulis WHO dalam unggahannya, penyeberangan Rafah merupakan jalur penting bagi evakuasi medis dan akses utama pasokan kesehatan di Gaza, Palestina. 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Setiap orang berhak atas hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi. Hal ini sesuai dengan yang seharusnya dijalankan oleh PBB untuk menghentikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat di Gaza. Pasal 27 Konvensi Jenewa 4 menegaskan warga sipil harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan selama perang. Ini merupakan hal yang bertentangan dengan apa yang terjadi di Gaza, yaitu pengeboman di rumah sakit, sekolah, bahkan tempat mereka berlindung. Semua tindak kejahatan ini termasuk kejahatan perang menurut pasal 8 Statuta Roma ICC. Dalam Islam sendiri, menempatkan kehidupan manusia dalam posisi tertinggi seperti Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 32. Barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Pesan ini menyampaikan bahwa semua orang memiliki hak yang sama dan tidak ada pembenaran membunuh orang yang bersalah di dalam Al-Quran sekalipun. Bahkan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13, Allah mengingatkan bahwa setiap manusia diciptakan dari satu asal, agar saling mengenal, bukan saling menghancurkan. Dalam hal ini menegaskan bahwa Al-Quran melarang untuk menyakiti atau melakukan pembunuhan kepada orang-orang yang tidak bersalah. Berbeda dengan kondisi perang Rusia-Ukraina, yang mana mereka mendapatkan sanksi, yaitu Rusia mendapatkan sanksi ekonomi, politik, dan militer. Namun ketika Israel melakukan hal serupa di Gaza, gencatan senjata seringkali diveto oleh Amerika, yang mana mendukung penuh Israel untuk melakukan tindakan genosida. Menurut Sekjen Amnesty International, Agnes Kalamard, apa yang kita lihat pada tahun 2023 membuktikan bahwa banyak negara kuat telah meninggalkan nilai-nilai dasar kemanusiaan dan universalitas yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Jadi kalau kita bicara pertanyaan apakah efektivitas, kita samakan dua persepsi. Yang dimaksud dengan efektivitas itu kan maksudnya apakah tujuan dari keberadaan pengadilan HAM ini mencapai tujuan. Terkait di Gaza, nah kita tahu kan awal konflik itu pada 7 Oktober 2024 kalau tidak salah, Hamas itu melakukan serangan ke Israel. Nah ini menjadi alasan bagi Israel
untuk menyerang Gaza karena dianggap keberadaan Hamas itu membahayakan posisi Israel. Nah, persoalannya ketika Israel itu dengan alasan untuk menangkap Hamas, tetapi yang banyak menjadi korban itu masyarakat sipil. Nah, kita tahu mestinya kalau memang yang dikejar itu Hamas, ini kenapa maka masyarakat sipil jadi sasaran? Nah, kalau saya dengar itu kurang lebih hampir 60.000 atau 70.000 orang menjadi tewas. Nah, mestinya kalau yang jadi sasaran itu masyarakat sipil, pengadilan internasional khususnya atau negara-negara barat yang katanya adalah penyerang itu cepat bertindak. Misalnya Israel, kalau yang salah itu Hamas, kenapa yang dikejar tidak Hamas saja yang dikejar? Bukan kita tahu udah posisi ini nah lubang Hamas, di sini ada lubang Hamas, ini aja yang dikejar masuk ke dalam. Jangan ini dengan alasan Hamas, masyarakat sipil jadi korban. Nah, kalaupun sekarang sudah ada tanda-tanda penyelesaian, tapi korban udah banyak. Jadi kalau dikatakan efektivitas, menurut saya tidak maksimal. Ini pendapat ya, kan pendapat itu berbeda-beda. Jadi pendapat itu antara dokumen ya, ini kan dokumen hak asasi manusia dalam perspektif Islam dan Barat itu sebetulnya memiliki filosofi yang sama ya. Memiliki filosofi yang berbeda. Ya, filosofinya antara hak asasi manusia dalam perspektif Islam dan hak asasi manusia dalam perspektif Barat itu filosofinya berbeda. Cuman sama-sama dapat digunakan untuk mengecam, ya, untuk mengecam pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di negara Gaza kaitannya dengan penyerangan Israel. Jadi filosofinya yang berbeda, tapi pengecamannya sama. Menurut hak asasi manusia, menurut Islam dikecam juga. Nah, Barat juga mengecam juga bahwa ini ada pelanggaran HAM berat. Tujuannya yang berbeda. Ya, cuman dalam perspektif dua hak asasi itu dalam perspektif Islam dengan Barat itu sama, dia mengecam. Menurut perspektif hak asasi manusia yang di Barat, ya kayak Eropa misalnya kan, yang bukan ke negara Islam, sama-sama mengecam bahwa ini ada pelanggaran hak asasi yang berat. Ya tentu kita tahu lah semua hal yang berkaitan dengan PBB atau dengan dunia Barat pastinya itu suatu hal yang kita anggap standar ganda, ya kan? Standar ganda itu adalah suatu hak ketidakadilan. Sedangkan kita tahu kan, kita sebagai warga negara Indonesia, isi konstitusi kita pada preambul tahu preambul pembukaan, ya kan? Pembukaan kalau masih ingat bahwa sesungguhnya ialah kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan dari dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan hak manusia dan keadilan. Padahal ini pertama itu sudah sangat jelas bahwa seluruh warga negara dunia itu memiliki hak untuk merdeka tanpa harus tebang pilih, ini orang Ukraina, ini orang Palestina, segala macam. Jadi ya tentu saja berkaitan dengan hal keadilan dan tentu tidak adil. Namun kita kembali pada mengapa itu bisa terjadi. Tentu dalam perspektif agama Islam, segala sesuatu yang terjadi itu atas kuasa Allah Ta'ala, atas kehendak Tuhan yang Maha Esa. Dan itu pun sudah dijawab pada surah Al-Baqarah ayat 30, ya kan, bahwa segala sesuatu itu manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi, membuat suatu huru hara. Dan jawabannya hanya aku yang tahu, kata Tuhan saat itu. Jadi segala kerusakan di muka bumi ini kan sudah dari awal di kitab suci, ya khususnya di Al-Quran pun juga sudah diterangkan. Maka dalam hal itu bahkan ayat suci pun Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah kalimat
ikro, baca. Jadi kita harus perkuat literasi. Saya, Ahmad Tatofido, berpikir kekerasan HAM di Gaza yang dilakukan oleh Israel bukan hanya masalah Israel saja, tetapi masalah bagaimana dunia kurang menanggapi hal ini, termasuknya konsolidasi Barat yang tetap membiarkan Israel untuk melakukan genosida di Gaza. Hal ini menyebabkan ketidakadilan dalam hukum internasional sendiri. PBB sendiri memberikan hukuman genosida kepada Rusia karena menyerang Ukraina, sedangkan Israel yang berpuluh-puluh tahun melakukan tindakan yang kejam dan sama persis setiap tahunnya tidak mendapatkan hukuman apapun dari PBB. Menurut saya, situasi di Gaza menunjukkan betapa rapatnya kepentingan yang dilakukan oleh negara-negara internasional. Banyak warga sedang termasuk anak-anak menjadi korban mereka bisa menunjukkan bahwa kemanusiaan harus tetap di atas kepentingan politik atau kekuasaannya. Gagal bagi saya, kemanusiaan dan keadilan di Gaza saling menghargai. Bahkan bersama, situasi ini jelas melanggar hak manusia untuk hidup dengan aman. Terima kasih kepada dosen yang telah memberikan pandangan akademik dan kemanusiaan bagi kami. Tragedi Gaza bukan hanya isu politik, tetapi ujian bagi nurani dunia. Semoga kita tidak berhenti menyuarakan kebenaran dan keadilan. Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat untuk keadilan dunia. Suara mahasiswa untuk Gaza.